Handler. Halo, perkenalkan nama aku Aprilia. Halo, perkenalkan nama aku Intan. Halo, perkenalkan nama aku Zaki. Setiap anak lahir dengan hati yang polos. Tapi, bagaimana mereka tahu bahwa menolong itu baik dan berbohong itu salah? Apakah karena diajarkan atau karena mereka belajar sendiri melalui pengalaman? Mari kita menyelami dunia moral anak dalam kacamata psikologi pendidikan. Halo semua, selamat datang di video kami. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kita anggap sepele, tetapi sebenarnya sangat kompleks, yaitu bagaimana anak belajar membedakan antara benar dan salah. Bener banget April, kadang kita mikir anak tahu moral cuman karena kita kasih tahu. Padahal dalam psikologi pendidikan, proses memahami nilai moral itu panjang banget dan berkembang seiring usia. Yuk, dan menariknya, setiap tahap perkembangan anak punya cara berpikir moral yang berbeda. Jadi, apa yang bagi orang dewasa itu jelas salah, bisa jadi belum begitu dipahami oleh anak kecil. Makanya penting banget nih buat guru, orang tua, dan calon pendidik kayak kita ini untuk ngerti gimana proses moral itu terbentuk supaya mendampingi anak dengan bijak. Nah, kalau kita bahas dari sisi teori, yang paling terkenal adalah teori perkembangan moral dari Lawrence Kochberg yang menjelaskan bahwa perkembangan moral anak terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama ada pra-konvensional, yang kedua ada konvensional, dan yang terakhir ada pasca-konvensional. Nah, di tahap prakonvensional, anak menilai benar dan salah berdasarkan akibat langsung. Misalnya, kalau aku membokong teman, aku bakal dimarahin. Jadi itu salah, mereka belum memahami alasan moralnya, baru sebatas takut hukuman. Lalu kita naik ke tahap konvensional. Anak mulai patuh pada aturan karena ingin diterima dan dianggap baik oleh orang lain. Contohnya pada kalimat, aku harus jujur, biar guru suka sama aku. Dan di tahap pasca konvensional, seseorang mulai berpikir tentang nilai moral universal, seperti keadilan dan tanggung jawab. Lalu ini biasanya muncul saat remaja atau dewasa muda. Jadi moralitas berkembang seiring kemampuan berpikir logis dan empati. Tapi gimana sih proses anak belajar tentang benar dan salah di kehidupan sehari-hari itu? Nih, sebenarnya proses itu berawal dari interaksi. Anak belajar melalui pengalaman langsung dan observasi. Misalnya, anak melihat temannya menolong orang lain dan mendapatkan pujian. Nah, dari situ anak paham bahwa menolong adalah hal yang baik. Wah, bener banget nih, sejalan dengan teori belajar sosial dari Albert Bandura yang bilang bahwa anak belajar lewat peniruan atau imitasi. Jadi, perilaku orang dewasa di sekitar anak, orang tua, guru, bahkan tokoh di TV bisa jadi contoh moral bagi mereka loh. Makanya, anak gak belajar moral cuma dari ceramah, tapi dari apa yang mereka lihat dan alami setiap hari. Kalau orang tua menyuruh anak jujur, tapi mereka sendiri sering berbohong, anak akan bingung mana yang sebenarnya benar ya. Betul banget itu. Jadi bukan sekedar mengajarkan moral, tetapi memperlihatkan moral lewat tindakan nyata. Nah, tadi kan kita bahasnya keluarga ya, sekarang kita masuk ke peran sekolah. Disinilah anak mulai berinteraksi dengan banyak orang dan aturan sosial. Guru di sini punya pengaruh besar loh. Lewat aktivitas sehari-hari, guru bisa menanamkan nilai seperti tanggung jawab, empati, dan kejujuran. Misalnya saat guru memberi tugas kelompok dan menilai bukan cuma hasil, tapi juga kerjasama antar siswa. Dari situ anak akan belajar pentingnya menghargai teman dan berbagi peran. Atau bisa juga lewat hal sederhana kayak tiket kelas. Anak belajar bahwa menjaga kebersihan itu bukan cuma tugas orang lain, tapi bentuk tanggung jawab mereka sendiri. Nah, dan jangan lupa, lingkungan sekolah juga harus aman dan mendukung. Karena kalau anak merasa takut, mereka akan patuh karena tekanan, bukan karena kesadaran moral. Nah, sekarang teman-teman, kita kasih beberapa tips supaya buat guru dan orang tua bisa membantu anak memahami moral dengan cara yang alami dan bertanggung jawab. Tips yang pertama, jadilah teladan yang konsisten.
anak meniru lebih cepat daripada mendengar. Kalau kita ingin jujur, tunjukkan kejujuran itu setiap hari. Nah, untuk tips yang kedua, beri penjelasan, bukan hanya hukuman. Misalnya, jangan cuma bilang, jangan berbohong. Tapi, jelaskan kenapa berbohong. Bisa menyakiti orang lain dan bikin orang kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, hargai proses belajar moral anak. Anak butuh waktu untuk memahami konsep moral. Jadi, jangan buru-buru menilai nakal, tapi bantu mereka refleksi dan belajar dari kesalahan. Dan yang keempat, libatkan anak dalam diskusi moral. Misalnya, tanya pendapat mereka tentang situasi tertentu. Kalau kamu jadi temannya Rani yang kehilangan pensil, apa yang akan kamu lakukan? Nah, dari sini anak bisa belajar berpikir etis. Nah, jadi perkembangan moral anak bukan hasil dari ceramah panjang atau peraturan ketat, tapi hasil dari proses interaksi, pengalaman, dan juga teladan. Nah, yang paling penting banget nih, anak belajar benar dan salah bukan karena takut dihukum, tetapi karena mereka memahami kenapa itu benar dan kenapa itu salah. Sebagai calon pendidik, kita punya tanggung jawab besar untuk menjadi role model. Karena moral bukan hanya diajarkan, tapi juga dicontohkan setiap hari. Jadi, mari kita bangun generasi yang bukan hanya cerdas secara akademis, tapi juga kuat secara moral. Karena karakter yang baik adalah fondasi dari pendidikan sejati. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap perkembangan moral anak. Behind the scene. Mulai ya, cepat-cepat. Jangan cepat. Bentar. Siapa yang ini? Siapa dulu? Langsung ke gua. Ya, langsung lu. Udah, kemana? Kejauhan. Dadah. Ih, jangan ketawa. Jangan diem. Gue diem lagi. Jangan. Ini tuh udah. 1, 2, 3. Halo semua, selamat datang di video kami. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kita anggap sepele, tapi sebenarnya sangat kompleks, yaitu bagaimana anak belajar membedakan antara benar dan salah. Corak banget. Kita udah nahan. Gimana? Iya terus mulu kok, apa dipotong-potong aja nanti. Sebenarnya Udah. Kisah kemana-mana sih? 2, 3. Halo semua, selamat datang di video kami. Hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang sering kita anggap sederhana, tetapi sebenarnya sangat kompleks, yaitu bagaimana anak belajar membedakan antara benar dan salah. Benar banget April. Kadang kita pikir anak tahu moral cuma karena kita kasih tahu. Padahal dalam psikologi pendidikan, proses memahami nilai moral itu panjang banget dan berkembang seiring usia. yuk, dan menariknya setiap perkembangan anak punya cara berpikir. Kayak, oh gue Udah baca. Udah, yang penting baca. Ulangin lagi. dari awal. Apa bisa dipotong sih? Dipotong apa enggak? Udah, Cara ini tuh gimana? ulang, serius. 1. Sumpah sih. Panik.